apakah ini manusia atau bukan. Nah, ternyata setelah didoakan dan akhirnya diguyur atau disiram dengan air, si Ibrahim bin Ahmad pun langsung terkaget dan mengatakan, kamu gila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lentera Firdaus. Terima kasih bagi para YouTubers atau jamaah YouTuber ya yang telah bersedia subscribe, like dan juga komen. Namun jika kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu di bawah, dan juga jangan lupa tombol like-nya diklik atau juga loncengnya dibunyikan. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberi kita kesehatan dari segala penyakit, dijauhkan dari wabah corona ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang keutamaan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya mengambil referensi dari kitab Durratun Nasihin. Ini yang terjemahan penerjemah yaitu Ahmad Sunarto, penerbit Bintang Terang Jakarta. Pada bab 27 ini saya tertarik dengan pembahasan tentang rizki yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita tentu sudah sering mendengarkan bahwa Allah itu memberi atau menjamin rezeki kita, dan kita tidak perlu mencari susah-susah karena Allah sudah menjamin. Dan saya membaca terjemahan ini memang benar bahwa Allah telah menjamin semua rezeki yang ada di dunia ini untuk semua orang, baik dari zamannya Nabi Adam sampai besok zamannya di kiamat. Tidak hanya manusia, tetapi hewan-hewan pun juga Allah jamin rizkinya, baik hewan yang ada di daratan, hewan yang besar, hewan yang kecil, hewan yang hidup di laut, sampai di kedalaman tertentu. Bahkan ketika manusia tidak bisa menjangkaunya pun Allah tetap memberikan rezeki. Bahkan di kehidupan lain yang mungkin kita tidak tahu, di udara mungkin ada burung yang sama sekali kita tidak mengetahuinya pun Allah juga sudah menjamin rezeki tersebut. Keterangan tentang rezeki pada kitab Durratun Nasihin ini yang pertama diantarkan dengan Al-Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tidak ada satupun binatang melata di bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Dia mengetahui tempat tinggalnya dan juga tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Baik, dalam tafsirnya itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahu rizquha, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Rezeki yang dimaksud di Al-Quran ini adalah Allah memberikan makanan dan kehidupan yang terjamin oleh rahmatnya,
Adapun dia menyatakan bahwa ungkapan soal rizki itu Allah sudah pastikan jaminannya dan menjadikan orang-orang itu semakin bertakwa kepada Allah. Nah, hewan yang seekor hewan pun yang berada di hutan sekalipun atau yang berada di dalam laut sekalipun, itu Allah berikan rizki yang cukup berupa makanan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan dia tahu tempat tinggal binatang itu dan tempat penyimpanannya. Baik, tempatnya ketika kita hidup dan mati, dalam tulang sulbi maupun rahim, atau tempat tinggalnya bumi ketika binatang itu nyata telah berwujud, maka Allah itu tahu. Yang kita tidak tahu, Allah semua tahu. Contohnya, banyak hewan-hewan yang aneh itu di dalam laut yang menjadi viral ketika muncul di permukaan. Sebenarnya Allah pun sudah tahu. Seperti yang terakhir kalau tidak salah itu di Sulawesi, ada hewan yang bentuknya itu seperti tidak ada ekor, dan hewan laut itu tidak ada ekor dan kepala, dan semua tertutupi bulu, di mana di situ menjadi sebuah hal yang viral atau menjadi sebuah hal yang mengejutkan bagi warga-warga sekitar tentang keberadaan itu. Padahal manusia itu tidak tahu hewan itu dimaksud hewan apa, namanya apa, hidupnya bagaimana. Tidak ada satupun yang tahu manusia ketika hewan itu muncul dari dasar laut dan bertepi di pantai. Tapi Allah sebenarnya sudah tahu, dan Allah lah yang menghidupi hewan-hewan yang seperti itu. Bahkan semua yang kita tidak ketahui Allah sudah menghidupi sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat Allah akan tetap memberikan rezeki kepada hewan-hewan tersebut. Nah, kembali lagi kepada manusia. Bagaimana di dalam ayat ini Allah pun menjamin rezeki hewan tersebut, tidak hanya makan tapi juga kehidupannya. Seharusnya manusia itu lebih yakin tentang rezeki yang telah Allah berikan. Ada suatu cerita di dalam kitab ini menceritakan bahwa ada seorang yang meragukan tentang rezeki yang Allah berikan kepada beliau. Beliau itu bernama Ibrahim bin Ahmad. Jadi ceritanya beliau itu meragukan apa yang Allah berikan, sehingga suatu saat beliau merenung lama, bagaimana Allah memberikan rezeki kepadaku, caranya bagaimana. Lalu beliau berpikiran bahwa oke, saya akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, dan di situ saya yakin tidak ada manusia. Sampai malam hari itu beliau memutuskan untuk keluar dari rumah dan pergi di hutan yang sangat lebat, di mana jarak tempuh dari rumah ke hutan tersebut itu sekitar 1 malam, yang menjadikan perjalanan itu sangat jauh. Dan tidak hanya itu, tidak hanya di dalam hutan, beliau juga masih menyusur lagi di dalam gua, di mana perjalanan dalam hutan itu ke dalam gua hampir 1 hari. Jadi total perjalanan beliau adalah 1 hari 1 malam. Nah, suatu ketika di dalam hutan, Ibrahim bin Ahmad ini menantang Gusti Allah, bagaimana cara Allah memberikan rezeki pada beliau. Hingga suatu ketika hujan itu turun sangat lebat sekali di daerah situ.
Dan Ibrahim bin Ahmad ini sudah eh, lama tinggal di goa. Mungkin di sini tidak diceritakan berapa lamanya, namun Ibrahim bin Ahmad ini sudah menunggu sangat lama bagaimana Allah memberikan makanan kepada beliau. Setelah hujan itu lebat, ada penduduk di sekitar situ yang sedang mencari kayu, berlima mencari kayu, dan karena sedang hujan, warga tersebut istilahnya ngiyup atau berteduh di dalam gua. Ketika di dalam gua, 5 warga tadi merasa seperti ada yang aneh, di mana di dalam gua itu seperti ada suara orang yang menangis. Dan kelima warga tadi masuk ke dalam gua, masuk ke lebih dalam lagi, dan di situ 5 warga tadi menemui Ibrahim bin Ahmad yang sedang duduk dan merenung seperti orang yang lama sekali tidak makan. Melihat Ibrahim bin Ahmad tadi seperti itu, 5 warga tadi memberikan makanan kepada Ibrahim bin Ahmad, tapi Ibrahim hanya diam. Lalu memberikan minum, Ibrahim hanya diam. Ibrahim bin Ahmad ya, itu hanya diam. Mengajak berbicara, Ibrahim bin Ahmad hanya diam. Dan tidak lama kemudian akhirnya 5 warga tadi bingung dengan orang ini ngapain, lapar tidak, haus tidak diajak bicara juga tidak mau. Lalu ada salah satu warga yang mempunyai inisiatif untuk mendoakan apakah ini manusia atau bukan. Nah, ternyata setelah didoakan dan akhirnya diguyur atau disiram dengan air, si Ibrahim bin Ahmad pun langsung terkaget dan mengatakan, kamu gila itu. Dan akhirnya 5 warga tadi senang karena ternyata beliau masih hidup. Dan akhirnya Ibrahim bin Ahmad pun menceritakan kepada 5 warga tadi bahwa sebenarnya saya di sini itu mau membuktikan bahwa bagaimana cara Allah memberikan rezeki. Ternyata benar Allah memberikan rezeki itu dengan cara yang tidak kita tahu. Di dalam gua pun Allah masih mengirimkan orang untuk memberikan makanan kepada Ibrahim bin Ahmad. Nah, tentang rezeki ini hendaknya menjadikan kita itu orang yang lebih bertawakal kepada Allah. Dengan rezeki yang diberikan kepada Allah setiap hari, tidak hanya uang tapi kesehatan, kebahagiaan, ataupun hal-hal yang membuat kita masih hidup saat ini adalah itu merupakan rezeki, di mana kita seharusnya itu lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengetahui hal-hal yang diketahui seluruhnya, sedangkan ayat berikutnya menerangkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala hal sebagai pemantapan tauhid serta janji dan ancamannya. Semoga Allah menolak atau memberikan kita kesehatan atau rezeki dan menjauhkan kita dari bala dan musibah.